Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTP dimanapun berada, senang sekali saya Yafi Grata Putra bisa kembali menyapa Anda dalam program talk show LTP, obrolan yang asik, edukatif, tentunya inspiratif. Sahabat LTP, hari ini kita akan berbincang dengan tema yang sangat penting dan relevan dengan kondisi kita saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan tema mengikis faham khilafah dalam bingkai NKRI. Tema ini menjadi penting karena kita hidup di tengah kemajemukan bangsa dan tentu kita tidak ingin ada ideologi lain yang dapat memecah belah persatuan Indonesia yang sudah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, kita telah menghadirkan dua orang narasumber yang luar biasa tentunya, dua orang ulama moderat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Dr. Kiai Haji Nurholis, Magister Agama. Beliau adalah Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi Komisi Fatwa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah. Dan yang kedua, Ustadz Sulaiman M. Urib, Sarjana Sastra, Magister Agama. Beliau adalah Ketua Aswaja Nahdlatul Ulama Kota Palembang. Dan menariknya, beliau juga merupakan mantan tokoh ex-HTI yang ada di Kota Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung bersama kami Ustadz. Pak Kiai, Ustadz dan sahabat LTP dimanapun berada, seperti yang kita tahu, berbicara tentang Hizbut Tahrir Indonesia secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah. Namun gaung, pengaruh, bahkan narasi mereka masih terasa di tengah-tengah masyarakat, terutama di media sosial, di forum-forum kajian tertentu, mereka masih saja menyampaikan narasi-narasi tentang khilafah ya. Pertanyaannya, apakah benar mereka sudah tidak ada? Atau hanya berubah wajah, berubah strategi? Silakan Pak Kiai. Ya, terkait dengan eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia sebenarnya sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu di mana pencabutan status hukum ini berdasarkan pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017. Artinya sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu bahwa ormas ini, hizib atau kelompok ini sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Sungguh pun setelah itu bahwa dengan serta-merta termasuk juga kepengurusannya juga melalui kuasa hukumnya itu mengajukan ke PT UN, ke mahkamah, ternyata juga ditolak berarti, dan itu 2 tahun setelah dicabut secara resmi sehingga tahun 2019 sampai sekarang 6 tahun terakhir berarti secara resmi tidak boleh berkembang lagi atau mengajarkan ajaran-ajaran yang terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia itu sendiri. Iya. Jadi secara hukum dan administratif HTI itu memang sudah dibubarkan ya, sudah tidak ada lagi di negara Republik Indonesia. Itu yang saya tahu dan saya rekam melalui beberapa literatur yang saya baca. Tapi dengan sudah dicabutnya izin, berarti HTI sudah tidak boleh lagi hidup di negara kita Indonesia ini. Apakah betul pengaruh atau pergerakan mereka benar-benar sudah hilang, Kiai? Ya karena Hizbut Tahrir Indonesia memang sudah cukup lama, usianya bisa jadi 40-an tahun, 42 tahun lah. Kalau pertama masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1983. Jadi sudah sekitar 40 tahun lebih, usia yang cukup lama untuk sebuah ormas sebenarnya. Ya, jadi artinya sudah mengakar, sudah menjadi sebuah prinsip
dalam berdakwah, dalam tarbiyah dan sebagainya. Memang ketika ini sudah dicabut, ya sudah dicabut oleh pemerintah status hukumnya, tapi dalam prakteknya memang karena ini beririsan dengan dakwah dan juga sebagian tarbiyah, lebih kepada dakwahnya, memang sulit sekali. Bahasa tadi maka mengikis ya, mengikis dalam artian kita bertahap ya kan, yang pada akhirnya insya Allah akan selesai kan begitu, tidak frontal kan begitu. Tentu melalui pendekatan-pendekatan ya kan, individual, lembaga dan sebagainya, kira begitu. Oke, baik Pak Kiai. Kalau menurut pantauan MUI sendiri, aktivitas terselubung dari para ex HTI yang ada di Indonesia ini seperti apa yang mereka lakukan di tengah masyarakat? Setahu kami, karena ini bergerak di bidang dakwah terutama, baik itu dalam bentuk halakoh-halakoh atau kajian-kajian Islam, atau istilah yang pernah saya rekam itu adalah kajian Islam kafah gitu ya. Dalam artian bagaimana mengkaji, mempelajari ajaran Islam secara kafah dari semua sisi gitu ya. Itu yang pernah saya dengar dan pernah saya tahu. Jadi sebenarnya walaupun tidak menggunakan nama HTI lagi, tapi tentu dengan atribut sebagian masih dipakai. Tentu tidak menggunakan nama HTI, tapi ada juga beberapa halakoh, majelis, perkumpulan, kajian yang memang substansinya sama dengan yang diusung dari awal. Jadi kan ini makanya bagaimana mengkikis tadi bahasa tadi ya, itu perlu tahapan-tahapan tadi, perlu pendekatan dan sebagainya. Karena memang ini terkait dengan dakwah. Bisa jadi bahwa ormas ini sudah dicabut status hukumnya atau secara kelembagaan, tapi kan yang namanya dakwah sulit untuk dilepaskan, dipisahkan dari tugas-tugas individu atau kelompok organisasi masyarakat Islam. Itu yang memang perlu perlu bisa dikatakan diwaspadai ya Kiai. Iya, karena artinya ya diwaspadai dalam artian kita juga sedapat mungkin kalau memang masih menjumpai diadakan pembinaan, kita ajak dialog ya, artinya bagaimana adakah solusi yang terbaik sehingga tidak membuat resah bahasa kita ya, atau tidak, bahasa kita kalau dalam bahasa agama tidak menjelek-menjelekan ya kan ya, tidak menistakan dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa merangkul itu, diakomodir sehingga memang ada jalan keluar yang terbaik gitu ya. Oke. Baik ya, terima kasih Kiai. Ya. Oke, selanjutnya ke Ustadz Sulaiman. Ustadz, ini mohon maaf sebelumnya Ustadz ya. Apakah benar ini Ustadz pernah menjadi bagian dari HTI? Dan berapa lama waktu yang Ustadz habiskan dalam organisasi tersebut Ustadz? Monggo Ustadz. Dulu tahun 2005 ada muzakarah ulama se-Sumatera yang melaksanakannya ada Majelis Mujahidin Indonesia. Ketika itu Abu Bakar Bashir masih sehat, kemudian ada Abu Jibril almarhum, dilaksanakan di Asrama Haji. Kebetulan saya ngajar di sebuah pondok pesantren dan dapat undangan, saya hadir di situ kan. Jadi dulu Majelis Mujahidin Indonesia pernah hadir di 2005, bahkan Abu Bakar Bashir itu 2007 pernah ceramah di Masjid Taqwa yang ada dekat wali kota. Itu waktu itu kita ngawalnya. Jadi ketika hadir itu selesai acara, kemudian ada istilah kita itu apa kalau di pinggir di luar itu namanya, yang jualan-jualan itu apa itu namanya itu? Kalau jualan buku, jualan apa dan sebagainya, apa itu namanya itu? Kalau di acara-acara besar itu namanya semacam bazar gitu. Jadi gitu. bazar saya ketemu seorang tokoh Sumsel yang mungkin tak asing lagi, mungkin kayak tahu namanya Mahmud Jamhur. Beliau megang wilayah Sumsel ini kan. Ketika itu saya lihat buku-buku, ada buku itu warnanya putih. Jadi buku Hizbut Tahrir itu bukunya warna putih, kemudian tulisan di depan judulnya itu warna merah. Ada buku bahasa Arab, ada yang diterjemahkan. Nah ketika itu memang saya dulu memang hobi mencari buku-buku, baca buku. Saya
pengen beli buku itu kan, saya tidak tahu isinya apa. Akhirnya saya kelihatannya kayaknya bagus buku ini. Akhirnya kenalan saya pertama dengan Ustadz Mahmud itu di awal 2005, saya ngajar pesantren, saya beli buku dan pesanan saya buku itu diambil. Saya pesan buku dan diantarkannya. Mulai dari situ saya akrab kan. Sering diajaknya untuk berkomunikasi, kemudian diajaknya diskusi bareng dan sebagainya. Makanya metode Hizbut Tahrir ini tidak langsung dia bicara khilafah syariah. Jadi metode awalnya paling-paling sharing, komunikasi. Kalau dengan ibu-ibu majelis taklim yang dia orang awam, tidak langsung dia bicara khilafah syariah, tapi melalui belajar qiraat, tahsin Quran, kemudian buka kajian umum butuh waktu setahun 2 tahun, baru nanti diikutkan kajian seperti halakoh tadi. Jadi awal pertama begitu. Jadi awal pertama itu 2005, kemudian saya mulai ngaji 2008 sampai 2013. Jadi saya sudah namatkan buku kalau saya mau jadi anggota. Jadi kalau Hizbut Tahrir itu ada namanya, istilah dia harus bukan dibaiat. Kalau yang lain kan menggunakan baiat. Tapi kalau Hizbut Tahrir menggunakan namanya qasam, sumpah, sama saja kan. Kalau baiat itu khusus untuk khilafah. Jadi kan kalau terpilih khalifah dia dibaiat. Tapi kalau di luar khalifah itu namanya qasam. Jadi digunakan qasam. Saya sudah namatkan buku namanya Nizamul Islam. Sistem dalam Islam. Ada Nizamul al-Istima'i fil Islam, sistem pergaulan dalam Islam. Ada namanya buku Takatul, pembentukan partai politik. Jadi kalau sudah bicara takatul, orang yang tidak pernah bicara pun, orang yang lugu pun kalau sudah masuk Hizbut Tahrir pintar ngomong. Luar biasa logikanya. Kemudian ada buku namanya Mafahim, itu konsep-konsep Hizbut Tahrir. Ada 20 buku wajib yang harus dikaji oleh anggota Hizbut Tahrir. Satu buku itu bukan tamat hanya sebulan 2 bulan, bisa 1 tahun 2 tahun. Jadi ketika kita sudah tamat 3 ini, maka nanti ada di qasam tadi, dan butuh waktunya bukan hanya pengkaderan, bukan 1 minggu 2 minggu, bertahun-tahun. Makanya doktrinnya luar biasa. Jadi kalau kita ikut organisasi kan 3 hari selesai ke pengkaderan, 1 minggu selesai, 1 bulan selesai. Tapi kalau Hizbut Tahrir ini dia di doktrin, dikaji seumur hidup. Jadi ngajinya seumur hidup sampai mati. Jadi 20 kitab itu bisa baca selesai 50 tahun baru selesai. Nanti ada namanya Nizamul Iqtisadi, sistem ekonomi Islam, daulah Islam dan sebagainya. Itu bukunya tebalnya begini. Dan buku ini bisa tamat tidak setahun 2 tahun, bisa 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Itu awalnya ngaji. Awal ngaji dan bertemu dengan saudara Ustadz Mahmud Jamhur itu. Nah, semenjak keluar ini komunikasi kita tidak dijalin lagi, tapi kita kalau ketemu tetap sapa dan baik sebagainya. Itu awalnya, itu awal mula kita mengenal Hizbut Tahrir tadi. Jadi Hizbut Tahrir ini adalah gerakan politik sebenarnya, bukan gerakan dakwah. Jadi Hizbut Tahrir ini gerakan politik yang muncul di daerah negeri namanya Yordan tahun 1953. Kalau masuk di Indonesia ini kata Ustadz Dr. Nur Khalis benar 83, tapi gerakan yang masif itu pada tahun 98. Dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, orang tokoh dari Mesir. Tapi Abdurrahman Al-Baghdadi itu sekarang sudah berhenti, sudah keluar dari HTI. Nah, itu. Jadi di Yordan pun dari tahun 1953 didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu sampai sekarang tidak ada izin, tidak resmi, ilegal ya kan. Nah, makanya termasuk di Indonesia kok bisa dilegalkan sebuah organisasi gerakan yang Hizbut Tahrir yang dia mengusung yang nama khilafah dan syariah. Jadi kalau sudah bicara khilafah dan syariah, tidak main NKRI. NKRI hukumnya haram, Pancasila hukumnya haram, undang-undang hukumnya haram, bahkan pada upacara pun hukumnya haram. Termasuk ibu-ibu yang pakai lipstik itu, bebedak yang menor itu hukumnya haram ya dah. Bercelana hukumnya haram dan sebagainya. Itu. Ustaz. Jadi bisa kita garis bawahi bahwasanya Hizbut Tahrir itu pergerakan politik yang dibungkus dengan dakwah. Iya. Jadi sehingga membuat kebanyakan orang awam, mohon maaf ya termasuk Ustaz tadi, karena kita haus akan ilmu. Kita kajian umum awalnya. Banyak belajar, senang membaca, akhirnya kita tertarik ke organisasi mereka ya. Lama-kelamaan baru didoktrin sehingga kita benar-benar akhirnya menjadi anggota atau bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia. Makanya seperti itu. Iya benar ya. Jadi Hizbut Tahrir itu tidak langsung dia bicara khilafah, tapi dia menanamkan masalah akhlak dulu. Makanya ada buku namanya Syahsiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Jadi kalau kita lihat Hizbut Tahrir ini, kalau akhlaknya Ustaz luar biasa. Dengan orang luar biasa. Dulu kalau belum tidak ngaji di Hizbut Tahrir, mungkin
ibu itu menentang lakinya, termasuk membangkang. Tapi ketika masuk di Hizbut Tahrir, dia akan taat dengan Hizbut Tahrir. Makanya dulu ketika Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ya, terjadi perang mungkin ya, perang arbitrase tahkim kan. Nah, Iya. itu kan terjadi dua kelompok, ada Syiah, Khawarij. Syiah itu yang mendukung Ali, kemudian Khawarij yang keluar, yang dia tidak mendukung Ali, bahkan dia menghalalkan darah orang-orang Syiah tadi. Makanya sini, kalau di sini ditarik dari sejarah itu, makanya Hizbut Tahrir ini kalau kita bicara termasuk Khawarij gaya baru. Yang dia tidak mengakui sebuah sistem kepemimpinan yang sah itu. Oke. Baik, Ustadz, setelah Ustadz sudah lumayan ya, sudah itu dari 2008 ya, sampai 2013 13-an ya. gitu. Itu 5 tahun sudah bergabung, berkecimpung di dunia HTI. Sehingga akhirnya Ustadz memilih untuk keluar. Apa titik balik yang membuat Ustadz sadar dan meninggalkan HTI, dan bagaimana respon kelompok HTI ketika Ustadz menyatakan saya akan keluar dan meninggalkan HTI? Jadi sebenarnya ketika mulai kajian kan memang sudah dari segi pemikiran kita sudah bertentangan. Tapi pengen tahu, sudah mulai awal sudah bertentangan karena sudah bicara tentang sistem Islam kan. Kalau bicara sistem Islam berarti sudah akan mengganti sistem kita itu kan. Kemudian kalau dari umumnya Hizbut Tahrir itu sebenarnya kalau di Indonesia ini awal munculnya kebanyakan dari kampus-kampus yang luar biasa hebat di Bogor. Itu banyak aktivis Bogor itu dari kampus hebat, itu keluaran dari kampus hebat tadi, dari Bogor tadi, tidak perlu kita sebutkan namanya kan, itu kan. Makanya Hizbut Tahrir ini kebanyakan yang jadi aktivis Hizbut Tahrir itu banyak-banyaknya bukan background agama, dari umum, ST, SP, kan. Jadi memang dia termasuklah Felix Xiao itu kan Ulen, Hizbut Tahrir Ulen itu kan. Jadi kalau dia bicara tentang Iran, tentang Israel sudah biasa kita mendengar dia pro kontra dan sebagainya kan. Jadi kalau kita bicara tentang kajiannya nih, memang Hizbut Tahrir ini memang memasuki tempat-tempat yang kadang-kadang memang dia bukan basic agama. Saya ini termasuk alumni pesantren, 4 tahun mondok pesantren, 10 tahun ngajar pesantren. Ada teman saya juga namanya seseorang itu dulu alumni pesantren. Makanya kami itu termasuk orang istimewa, bisa bahasa Arab, bisa ngaji kitab kuning dan sebagainya. Karena kalau Hizbut Tahrir dia ngajinya dua, ini buku terjemahan, ini buku bahasa Arabnya, nanti dibaca Arabnya dulu baru terjemahan. Jadi termasuk spesial. Makanya kami dulu sama seorang ustadz satu lagi itu kalau urusan ulama nemui kiai muim, nemui apa itu diberikan kepada kami karena kami lebih paham agama. Karena rata-rata dari Hizbut Tahrir itu banyak dari bukan background dari agama, dari umum. Bahkan untuk melihat tidak ada di Indonesia ini yang alumni Timur Tengah yang masuk Hizbut Tahrir, seperti dari Mesir, kemudian dari Madinah, karena dia lebih paham lagi. Jadi untuk dengan kawan-kawan disayang, sebenarnya sayang ketika keluar, karena termasuk corong kita dulu kan itu kan, untuk menjadi penggerakan Hizbut Tahrir di Indonesia, di Palembang Sumatera Selatan ini kan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kembali ke Pak Kiai ya. Jadi kalau di saat ini ya, sekarang ini bentuk kemasan atau narasi yang masih dilakukan oleh aktivis-aktivis lah bisa kita katakan ya dari HTI ini, mereka itu apakah menggunakan metode dan pendekatan baru Pak Kiai? Karena kalau yang lama ini udah pasti ketahuan ini dilarang sama pemerintah. Apakah mereka punya strategi baru atau ini dengan pendekatan yang modern ini sepertinya masyarakat tidak akan mengira bahwasanya itu tetap ajaran HTI. Bagaimana itu Pak Kiai? Ya, jadi terkait dengan keberadaan HTI walaupun sudah dicabut ya oleh pemerintah izinnya, tapi dalam prakteknya memang masih melakukan aktivitas-aktivitas ya tadi dalam kegiatan dakwah, dalam juga dalam kegiatan tarbiyah. Maka tadi istilahnya masuk ke kampus-kampus ya kan, masuk ke sekolah-sekolah. Jadi ada beberapa memang bisa jadi ada sekolah-sekolah yang menjadi binaan. Ini kan artinya yang namanya program kan ada jangka pendek, menengah, jangka panjang. Artinya ketika walaupun sudah 40 tahun ketika mungkin program jangka menengah belum tergapai, maka diteruskan dengan ada perpanjangan, dalam artian bahwa melalui lembaga-lembaga pendidikan pun ada yang pernah saya dengar gitu. Jadi bisa jadi dari usia-usia dini sudah
diajarkan, walaupun tadi belum sampai kepada masalah khilafah tadi, artinya mungkin diajari hal-hal terkait dengan masalah adab, etika, nanti terus sampai pada akhirnya mungkin kan nanti dikenalkan tentang sistem khilafah tadi. Itu mungkin kan seperti itu. Jadi memang ada beberapa lembaga pendidikan yang memang termasuk juga di masjid-masjid, di halaqah-halaqah yang memang masih dijumpai terkait dengan penyebaran ajaran ini gitu ya. Ajaran tentang khilafah ini. Iya, walaupun tahapan-tahapannya tentu setiap halaqah berbeda-beda. Iya, Berbeda-beda. Kajiannya mungkin pada pertama tahapan adab dulu, mungkin mengenal bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, kemudian baru bagaimana menerjemahkan, baru nanti tadi masuk ada Ligamul As-Syakhsiyah Islamiyah, bagaimana kepribadian seorang muslim yang hakiki itu kayak apa gambarannya, itu nanti diawali dengan seperti itu kan, menarik bagaimana menjadi muslim yang kafah, bagaimana nanti baru masuk pada bagaimana menjadi mengajarkan atau mengikuti syariat Islam yang kafah kan begitu. Jadi tahapan-tahapannya panjang ya, tidak cukup setahun 2 tahun. Jadi dimulai dari hal-hal dasar dulu ya. Dasar dulu. Mengikat dulu. Oke. Selanjutnya Pak Kiai, menurut pandangan Pak Kiai sendiri nih, apa bahaya nyata kalau jika paham khilafah ini terus disebarluaskan, khususnya di wilayah kita Sumatera Selatan ini kan masyarakatnya sangat majemuk ya Pak Kiai ya, terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama. Jika paham tersebut tidak kita kikis, apa yang akan terjadi? Ya, negara kita kan negara Pancasila, kemudian juga dengan masyarakat yang heterogen, dari agama, kepercayaan, budaya, sosial, bahasa dan sebagainya. Tapi kan dikemas dalam NKRI dengan wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, bermacam-macam, ragam, tapi tetap satu kan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita belajar dari sejarah, sebenarnya tidak harus kaku dalam apa tadi, mengajak saudara kita kan dalam berdakwah kepada sesama muslim atau kepada non muslim kan begitu ya kan. Dakwah kafah itu dalam artian kita mengajak saudara kita kan, baik yang seagama atau tidak yang beda agama. Kalau kita belajar dari sejarah, termasuk juga Pancasila itu kan ketika sila pertama itu dihapus beberapa kata, sungguhnya kan di situ kan karena mengusung tasamuh, toleransi, ya kan. Sungguh pun sudah dijelaskan, dipahamkan, tapi mengkhawatirkan terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Itu pun beberapa ulama, beberapa cendekiawan saat itu kan ada yang keras ingin kekeh bahasa gitu dengan prinsipnya bahwa sila pertama kan, ya kan, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan. Bukan bahwa di situ ada kalimat bahwa menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kalimat itu kan semacam taksis khusus untuk umat Islam. Sementara kita kan negara heterogen, bukan hanya umat Islam. Nanti dikhawatirkan salah mentafsirkan, salah memahami, akhirnya kan terjadi gesekan yang tidak diinginkan. Jauh-jauh. Artinya jelas sebelum kita dilahirkan, ya kan, dengan usia seperti itu, sebelum kita dilahirkan, bahwa pendahulu kita sudah paham tentang itu, ya kan. Itu pun tidak dimunculkan, tapi tetap bahwa semua agama tetap boleh ya berkembang kan begitu. Semua paham boleh dikembangkan selagi tidak mengkhawatirkan atau membuat keonaran atau membuat resah, ya kan, secara umum kan begitu. Kira begitu. Oke. Baik Pak Kiai, kalau boleh tahu langkah-langkah atau strategi, langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun MUI dalam mengikis atau membendung paham khilafah ini? Ya, tentu kita bersinergi dengan semua instansi yang terkait. Nah, kami juga sering rapat pakem di Kejari, ya kan, membahas masalah termasuk juga paham-paham yang meresahkan, yang sesat menyesatkan, termasuk juga kelompok-kelompok
radikal dan radikalisme kan sebagainya. Itu juga sering kami bahas. Tentu harapan kami bukan sekedar membahas, tapi ada semacam tindakan yang nyata bagaimana hal-hal seperti ini bahasa tadi bisa dikikis secara bertahap pada akhirnya akan selesaikan habiskan begitu. Tentu bahasa kita menyelesaikan masalah tanpa harus menimbulkan masalah yang lebih besar ya, kira-kira begitu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah ya. Ini orang Pegadaian hafal semua ini. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Gitu ya. Ya kira-kira begitu. Oke. Baik, kembali ke Ustadz Sulaiman. Ustadz, apa pesan dan saran Ustadz agar pemerintah ya khususnya lebih sigap dan langkah strategis juga, saran dari Ustadz untuk menanggulangi penyebaran ideologi khilafah ini? Hizbut Tahrir ini kan ideologi yang bermabda, makanya Hizbut Tahrir membagi ideologi dunia itu ada 3 namanya. Pertama Mabda'ul Islam, ideologi Islam. Yang kedua Mabda'u Ra'sumaliyah, ideologi kapitalisme. Yang ketiga Mabda'u Suyu'iyah wa Isyrokiyah, sosialis komunis. Jadi kalau sudah bicara ideologi memang agak kesulitan luar biasa kita untuk memberantasnya kan. Walaupun Hizbut Tahrir sudah tidak lagi legal di pemerintah kita, gerakannya tetap masif. Makanya untuk pemerintah saya perhatikan memang belum ada gerakan untuk memberantas ini. Karena ngapa? Ketika dibukukan organisasi itu sebenarnya pemerintah tambah sulit untuk mengontrolnya kan ya. Agak susah kan. Tapi kalau dulu masih dia eksis, masih kelihatan, oh ini kelompok HTI lagi aksi, lagi demo dan sebagainya. Makanya kalau sudah bicara ideologi, memang harus pendekatannya melalui ideologi juga. Pendekatannya yang luar biasa. Makanya Hizbut Tahrir ini sebuah organisasi yang memang kalau kita perhatikan tidak akan pernah hilang. Dan sekarang tambah masif kan gerakannya. Dulu ketika dibekukan zaman corona tahun 2020 itu ya, 2001, beliau tetap melakukan halqa melalui Zoom dan sebagainya. Makanya ketika kita sudah masuk di Hizbut Tahrir, memang ada istilah dia itu, ada tahapan dakwanya dalam Hizbut Tahrir. Pertama adalah marhala at-taskif, pembinaan. Yang kedua marhala tafaul mal ummah, interaksi bareng dengan ummah. Nah, 2 ini sudah bergerak sekarang, pembinaan sama interaksi dengan umat. Yang terakhir yang dia diharapkan terakhir ini sudah mulai yang ketiga terakhir sebenarnya gerakan beliau, namanya istilamul hukmi. Istilahul hukmi itu penyerahan kepemerintahan kepada mereka. Makanya mandatnya. Jadi memang organisasi ini agak susah pemerintah karena bukan organisasi yang melalui menggunakan kekerasan, tapi lebih cenderung ghazwul fikri, perang pemikiran. Nah itu yang agak susah pemerintah sekarang ini. Makanya sekarang sudah tahap ketiga ini, tinggal nunggu. Jadi ketika 230 juta apa Indonesia 260 ya? Iya. 260 juta sudah ada masuk 150 juta juga sudah bisa itu istilamul hukmi, penyerahan kekuasaan. Makanya sekarang luar biasa intensif. Makanya dakwah yang sekarang dilakukan oleh Hizbut Tahrir pertama adalah at-taskib al-murakazah, pembinaan intensif untuk individual. Itulah tadi halko 5 orang, 3 orang. Halko tidak perlu banyak, dia cukup 3-5 orang, tapi dia intensif kan, 2 jam. Dia ngajinya bukan satu seperti kita kalau ceramah. Kalau kita ceramah acara 1 jam, dia ngaji wajib 2 jam, tidak boleh lebih, harus 2 jam ngaji. Pembina membaca bukunya. Kemudian ada namanya marhala al-jamaiyah, pembinaan secara umum, itulah melalui bulitan kolektif. Kemudian kalau bulitan ada namanya, sekarang ada majelis ibu-ibu namanya Muslimah Kafah, itu sedang banyak itu pengajian. Saya tahu beberapa masjid yang sudah masuk di situ kan, bahkan orang masjid pun tak terkontrol bahwa itu adalah gerakan HTI. Kemudian ada namanya untuk remaja, namanya majalah, namanya Teman Surga, itu juga untuk remaja dan sebagainya. Makanya sekarang semenjak dibubarkan ini sebenarnya pemerintah lebih sulit untuk mendeteksi apa ini gerakan HTI dan sebagainya. Tapi ketika kita ikut pengajian, suatu kajian organisasi atau diskusi, kalau di ujung dalam sejarah dalam acara itu dia bicara tidak bisa selesai masalah bangsa ini kecuali dengan khilafah syariah, dan itu Hizbut Tahrir itu. Jadi itu kayak Palestina dia demo kan. Nah, kalau dia demo tidak mau gabung dengan orang lain, dia khususan. Makanya kalau dulu kan berapa kali kan Hizbut Tahrir melakukan demo dengan menggunakan bendera al-liwa ar-roya, bendera hitam putih. Itu kalau sudah ada bendera hitam putih, kemudian rami, ibu-ibu dan sebagainya, demo kemarin Palestina, itu jelas Hizbut Tahrir yang melakukannya. Makanya ketika dia orasi pasti
Palestina tidak akan bisa selesai kecuali dengan satu khilafah dan syariah tadi itu. Itu gerakannya sekarang ini agak susah pemerintah mengontrol karena setelah dibubarkan ini. Jadi setiap akhir dari kegiatan HTI itu Ya, pasti diskusi, selalu seminar, ya penekan akhirnya. bahwasanya penyelesaiannya hanya satu Dengan khilafah dengan dan syariah. khilafah. Itu bisa dipastikan Hizbut Tahrir. itu dari Hizbut Tahrir Indonesia. Baik, ini terakhir untuk Pak Kiai. Bagaimana langkah MUI ini jika terdapat laporan dari masyarakat yang menemukan adanya ajaran yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita seperti khilafah tadi? Baik, jika ada informasi terkait dengan HTI ataupun kelompok atau faham lain, kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan itu ada komisi pengkajian. Dari ketua dan sekretaris, ketua umum dan sekretaris umum itu, jika ada informasi itu valid, maka komisi pengkajian segera melakukan tindakan. Apa yang perlu dikaji, dipelajari, jika itu sudah valid, ya, melalui beberapa informasi, kemudian nanti baru dibawa ke komisi fatwa, lalu dimusyawarahkan lagi. Artinya nanti baru antara dari komisi pengkajian dan komisi fatwa, jika itu terkait dengan masalah hukum, nanti komisi perundang-undangan kami akan berkumpul 3 komisi, baru nanti bisa mengerucutkan bagaimana keberadaan paham yang ditemukan itu, kelompok yang ditemukan itu. Jadi kami tidak mau menjustis atau kita mengklaim langsung menuduh bahwa ini adalah paham yang keliru, sesat atau radikal, tanpa ada kajian terlebih dahulu dari sisi hukumnya gimana, kemudian informasinya valid atau tidak, baru kami nanti baru bisa mengeluarkan atau semacam maklumat, himbauan, tausiah, atau di ujungnya adalah fatwa gitu. Oke, jadi bisa dikatakan dirembukan dulu ya, Iya, Pak Kiai ya? tidak gegabah. Tidak gegabah. Kira-kira begitu. Oke, baik. Oke, ini terakhir untuk Ustadz Sulaiman, untuk masyarakat luas, untuk sahabat LTP yang ada di rumah, dan juga untuk para generasi muda, apa tips dari Ustadz Sulaiman agar khususnya ini para generasi muda yang masih awam ya, yang masih haus akan ilmu pengetahuan, agar tidak terjebak dalam narasi-narasi yang bisa kita katakan menyesatkan. Negara kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, berlandaskan Undang-Undang Pancasila. Jadi ketika ada kajian yang dia memang bertentangan dengan Undang-Undang Pancasila, dan itu adalah dilarang oleh negara kita. Bagaimana caranya? Sebenarnya sekarang ini kan remaja, kemudian banyak sekali majelis pengajian ibu-ibu, bahkan sekarang ini ada masjid khusus. Dulu kalau Hizbut Tahrir ngajinya di masjid ini, ketahuan dia pindah ke masjid lain. Kemudian bahkan ada di masjid DPR kemarin pernah melakukan kajian kan, pindah lagi dan sebagainya. Maka sekarang ada khusus masjid lain, ada khusus tempatnya. Sekarang gerakan beliau ini luar biasa. Makanya untuk mencegah ini sebenarnya cukup ketika kita sudah cinta NKRI, Pancasila, Undang-Undang, ada kajian-kajian sudah bertentangan dengan Undang-Undang Pancasila, maka kita sebagai remaja kita, untuk masyarakat kita hindari yang demikian. Itu aja. Oke, baik. Jadi intinya ini pesan untuk semua sahabat LTP, kita itu harus mencintai NKRI. Iya. Oke. Jika Tanamkan dalam di diri pengajian-pengajian tersebut sudah mulai ada indikasi memprovokasi pemerintahan provokasi dan sebagainya, yang tidak setuju dengan pemerintahan yang ada itu, maka lebih baik ditinggalkan. Karena masih banyak pengajian-pengajian lain yang mengajarkan ilmu pengetahuan itu tentang fikih, tentang ketauhidan dan lain-lain yang tidak terindikasi dari paham-paham yang salah seperti itu ya Ustaz? Iya benar. Jadi kalau Hizbut Tahrir ini kan jarang dia mengkaji fikih kan, kemudian jarang belajar ngaji kan awalnya saja. Nanti setelah itu tidak penting, katanya itu individu ngaji itu individu, kemudian fikih individu. Jadi kalau sudah ada kajian bicara tentang politik Islam, ekonomi Islam dan lain sebagainya bisa mengarahkan ke Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi ketika ada pengajian sudah bicara tentang ekonomi, politik, anak remaja hindarkan saja. Kita lebih baik kita belajar tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa yang gampang-gampang. Kadang-kadang kita bicara politik tentang tohara pun kita tidak paham. Baik, terima kasih Ustadz.
Baik, sahabat LTP, obrolan kita hari ini sungguh sangat membuka wawasan. Kita jadi semakin sadar bahwa menjaga keutuhan NKRI ini adalah tanggung jawab kita bersama. Melawan faham khilafah bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah dan juga bukan hanya menjadi tugas ulama. Tetapi juga menjadi tugas kita sebagai umat Islam yang cinta damai, cinta bangsa, dan cinta Pancasila. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Nurholis, Magister Agama, Ustadz Sulaiman M. Urip, Sarjana Sastra, Magister Agama. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, Ustadz. Sahabat LTP, saya Yapi Grata Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube LTP. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.